3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, di video kali ini memasuki bab 8. Bab 8 yaitu dengan judul menghitung besar penampang kawat pada perubahan voltase. Nah, untuk menghitung besar penampang kawat pada perubahan voltase, lihat keterangan di bawah ini. Nah, luas penampang kawat dari suatu koil berbanding terbalik terhadap nilai voltase yang digunakan. Kenaikan pada voltase memerlukan pengecilan atau penyusutan penampang kawat. Begitu pula sebaliknya, penurunan voltase tentu menuntut pembesaran pada penampang kawat. Seperti itu ya. Artinya, jika voltasenya naik, maka memerlukan pengecilan atau penyusutan penampang kawat atau pengecilan diameter kawat, seperti itu. Nah, sebaliknya, jadi ketika voltasenya turun, maka memerlukan pembesaran luas penampang kawat atau diameter kawat. Oke, kita simulasikan. Nah, di gambar sebelah kiri itu tanda panah hijau ke atas dengan tulisan voltase, sedangkan tanda panah merah itu tuh menghadap ke bawah dengan tulisan luas penampang. Nah, dalam hal ini voltase berbanding terbalik terhadap luas penampang, seperti itu. Artinya ketika kenaikan voltase maka memerlukan pengecilan atau penurunan luas penampang kawat, seperti itu. Nah, gambar yang sebelah kanan itu voltase menghadap ke bawah, panah hijaunya ke bawah. Sedangkan luas penampangnya yaitu menghadap ke atas. Artinya ketika voltase turun, maka memerlukan pembesaran luas penampang kawat. Nah, setelah memahami ini, gitu kan, maka keluarlah rumus seperti di bawah ini, yaitu luas penampang baru, ya kan? Luas penampang baru sama dengan voltase semula dibagi voltase baru dikali luas penampang semula. Seperti itu, ya. Pahami lagi rumusnya. Luas penampang baru sama dengan voltase semula dibagi voltase baru dikali luas penampang semula. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk menghitung besar penampang kawat pada perubahan voltase, kita harus mengetahui bagaimana cara mengetahui luas penampang. Nah, lihat di gambar sebelah kiri, ini ada sebuah lingkaran, ya kan? Sebuah lingkaran ini dianggap diameter suatu kawat, ya. Nah, sedangkan yang ditandai R ini adalah jari-jari. Jari-jari itu setengah dari diameter lingkaran atau setengah dari diameter kawat. Sedangkan yang dengan ditandai dengan huruf D ini adalah diameter. Seperti itu. Nah, rumus luas penampang kawat. Nah, kita supaya ingat lagi ya, karena di bab sebelumnya sudah dibahas. Nah, luas penampang kawat sama dengan V dikali R kuadrat. Ya kan? V dikali R kuadrat. Atau V dikali R dikali R. Di mana L sama dengan luas penampang. Dan V sama dengan 22/7 atau 3,14. Dan R adalah jari-jari. Dan D adalah diameter. Nah, apabila luas penampangnya sudah diketahui, nah kan, maka kita harus konversikan ke diameter dengan rumus di bawah ini. Yaitu diameter sama dengan 2 akar luas penampang dibagi V. Nah, ini ya. Harus dicatat. Ini ketika luas penampangnya sudah ditemukan, gitu kan, maka dikonversikan ke diameter. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Kita lihat ya, contoh soal nomor 1 ya. Contoh soal, sebuah koil magnet 110 volt dengan diameter kawatnya 0,60 mm akan digulung untuk voltase 440 volt. Berapakah besar diameter kawat yang diperlukan untuk gulungan yang baru? Nah, dijawab. Kita lihat, sederhanakan dulu nih. Diameter semula sama dengan 0,60 mm per 110 volt ya. Nah,
luas penampang kawat lamanya adalah, ya kan, yaitu rumus V dikali R dikali R. Nah, sama dengan 3,14 dikali 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,2826 mm persegi. Nah, 0,3 ini adalah jari-jari, yaitu setengah dari 0,60 mm. Oke, lanjutkan. Nah, luas penampang kawat barunya adalah, nah di sini kita akan menghitung luas penampang kawat baru sama dengan 110 dibagi 440 dikali 0,2826, di mana 110 ini adalah voltase semula, ya kan, dan akan digulung pada voltase barunya yaitu 440 volt. Nah, maka gitu kan, 110 dibagi 440 dikali 0,2826 sama dengan 0,07065 mm persegi. Ini adalah luas penampang yang barunya. Maka ya, setelah diketahui luas penampang, kita akan melanjutkan pada diameternya. Diameternya sama dengan 2 dikali akar 0,07065 dibagi 3,14 sama dengan 0,30 mm. Nah, ini adalah hasilnya sudah diameter. Nah, jadi diameter kawat barunya adalah 0,30 mm pada voltase 440 volt. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2. Sebuah koil magnet 480 volt. Nah, memakai kawat yang diameternya 0,40 mm. Koil itu hendak digulung untuk voltase 220 volt. Berapakah diameter kawatnya? Oke, jawab. Diameter semula sama dengan 0,40 mm per 480 volt. Artinya 0,40 mm pada voltase 480 volt. Oke, luas penampang kawat. Nah, luas penampang kawat lamanya sama dengan, nah ingat kembali rumusnya ya, V dikali R dikali R. R atau jari-jari dari 0,40 adalah 0,2. Kita lihat. Nah, sama dengan 3,14 dikali 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,1256 mm persegi. Ini luas penampang kawat yang lama. Nah, maka luas penampang kawat barunya adalah voltase semula dibagi voltase baru. Nah, dikali luas penampang lama. Seperti itu. Maka hasilnya adalah luas penampang kawat yang baru. Nah, luas penampang voltase semulanya adalah 480 dibagi 220 dikali 0,1256. Nah, sama dengan 0,27403 mm persegi. Nah, dalam hal ini adalah luas penampang kawat yang baru. Nah, setelah diketahui luas penampang kawat yang baru, maka kita hitung diameternya. Dengan rumus 2 dikali akar luas penampang dibagi V. Nah, 2 dikali akar luas penampangnya adalah 0,27403 dibagi 3,14 sama dengan 0,5908 mm. Atau dibulatkan menjadi 0,60 mm. Jadi diameter kawat barunya adalah 0,60 mm pada voltase 220 volt ya. Nah, di sini dapat dilihat kawat 0,40 mm per 480 volt. Maka ketika perubahan voltasenya turun, maka diameter kawatnya akan naik. Seperti itu. Oke, sekian untuk bab 8 ini ya, yaitu menghitung besar penampang kawat pada perubahan voltase. Terima kasih yang sudah menonton ya. Tetap subscribe,
like, dan share untuk mendukung channel ini supaya tetap semangat membuat konten, yaitu tentang teori gulung dinamo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.